Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Iwayan Dilon Yudawibawa, bisa dipanggil Dilon, dari kelas 3 CMBI dengan nomor induk mahasiswa 191574408. Nah, jadi di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai fakta kuliner khas Indonesia. Jadi langsung saja. Kuliner khas Indonesia. Masakan Indonesia adalah salah satu kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh cita rasa dengan rempah-rempah. Untuk makanan khas Indonesia itu sendiri hampir ada 5.300 makanan di Indonesia. Jika kita melakukan perbandingan antara Indonesia dengan India, bahwasanya bahwa India memang salah satu negara yang banyak juga makanannya menggunakan rempah-rempah. Namun yang membedakan makanan ciri khas India dengan ciri khas Indonesia itu sendiri, di mana di makanan India banyak mengandung yogurt atau susu yang sudah difermentasi, sehingga cita rasa makanan khas India itu agak lebih sedikit asam. Lalu yang kedua ada fakta kuliner khas Indonesia. Yang pertama ada ciri khas kuliner Indonesia. Nah, di ciri khas kuliner Indonesia ini ada 5, yaitu yang pertama ada banyak rempah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya dengan rempah-rempah dari sejak dahulu kala. Jadi tidak heran bila rempah-rempah Indonesia juga digunakan untuk memasak. Hal inilah memberikan cita rasa khas untuk masakan Indonesia, yaitu kaya akan rempah. Nah, jika rempah-rempah ini diberikan kepada orang luar Asia, khususnya misalnya di Eropa, di daerah mana mungkin mereka akan tidak terbiasa dengan baunya karena baunya menyengat, tetapi akan memiliki cita rasa yang mampu membuat ketagihan. Nah, jadi alasan kenapa dulu kita dijajah, karena salah satu itu karena rempah-rempah. Karena rempah-rempah memiliki nilai harga yang sangat tinggi jika dibawa keluar, karena bisa membuat suhu tubuh kita lebih tepatnya jadi lebih hangat ketika di musim dingin. Lalu selanjutnya ada pedas. Selain mengandung banyak rempah, masakan Indonesia juga terkenalkan makanan dengan cita rasa yang pedas. Hampir seluruh masakan Indonesia menggunakan cabai sebagai salah satu bahannya. Bila pun tidak ada cabai dalam sana, hampir pasti ada sambal di makanan tersebut. Misalnya seperti telur goreng atau apapun itu. Jadi ada beberapa ciri khas sambal di Indonesia. Kalau di Bali itu kita mengenal dengan sambal embe, sambal matah. Lalu di luar ada sambal dabu-dabu, sambal pete dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gurih. Makanan yang berkaitan dengan rempah biasanya mempunyai rasa yang gurih, sehingga salah satu ciri khas makanan Indonesia itu memiliki cita rasa yang gurih. Selain itu, dengan penggunaan santan dalam beberapa masakan juga menambah rasa gurih terhadap makanan. Lalu yang keempat ada manis. Tidak hanya rasa gurih, makanan Indonesia juga identik dengan rasa manis. Manis yang dimaksud di sini bukan seperti makanan dessert atau makanan penutup seperti kue atau sebagainya. Jadi yang dimaksud ini memang makanan yang memiliki cita rasa yang condong lebih manis. Misalnya kalau di Indonesia itu di daerah Jawa memiliki makanan yang biasanya cita rasa makannya itu lebih manis. Contoh di Jawa Barat atau Jawa Tengah ada yang namanya gudeg. Nah, makanan tersebut memiliki cita rasa yang lebih manis. Lalu yang terakhir ada berlemak. Nah, seperti yang sudah saya katakan, di mana makanan Indonesia juga banyak mengandung santan. Nah, santan tersebutlah salah satu contohnya yang bisa membuat makanan Indonesia itu lebih berlemak. Contohnya itu mungkin saat Lebaran atau hari raya Lebaran ada yang namanya opor ayam. Nah, di sana kan menggunakan santan. Tentu saja di sana makanan yang berlemak. Lalu selanjutnya ada kuliner Indonesia yang sudah mendunia. Nah, sebenarnya ada beberapa makanan khas Indonesia yang sudah mendunia, tapi di sini saya menggunakan 4 contoh makanan saja. Jadi yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan makanan tradisional khas Minangkabau yang dinobatkan oleh CNN International sebagai makanan terenak, mengalahkan sushi yaitu makanan khas Jepang. Nah, rendang biasanya memerlukan waktu dalam memasak itu minimal 4 jam, dan bumbu utama itu seperti daging sapi, santan kelapa, cabai dan rempah-rempah. Selanjutnya ada sate. Sate
Sate menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang berhasil masuk daftar makanan ternak dunia menurut CNN World Best Food 2017. Makanan ini menggunakan bahan dasar daging, entah itu daging ayam, sapi, kambing, atau babi. Lalu yang ketiga ada gado-gado. Nah, gado-gado juga cukup populer di dunia, khususnya di Napoli, Italia. Hal ini dikarenakan gado-gado pernah diikutsertakan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari negara lainnya dan meraih juara pertama. Nah, mungkin alasan kenapa gado-gado ini bisa meraih juara pertama karena kan jika kita bandingkan dengan makanan lain, di mana salad pada dasarnya menggunakan seperti mayones sebagai bumbunya, tapi salad khas Indonesia ini menggunakan bumbu kacang sebagai bumbunya. Lalu yang terakhir ada nasi goreng. Nah, nasi goreng ini pernah juga dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia, masuk nominasi makanan terenak di dunia maksud saya. Nah, dengan bahan dasar yang sangat sederhana, yaitu nasi dengan diberikan sedikit rempah-rempah, dan jika ingin memberikan seperti daging, telur, dan sebagainya, sudah memiliki cita rasa yang sangat gurih dan lezat tentunya. Selanjutnya ada diagram. Jadi di diagram di sini adalah makanan khas Indonesia yang diminati masyarakat Indonesia tahun 2018. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada yang putih nasi goreng, yang kedua ada yang warna kuning ada sate ayam, dan yang merah ada rendang. Lalu di sini kita akan melihat video ragam masakan Indonesia. Nah, jadi di video ini mungkin akan menjelaskan sedikit mengapa masakan Indonesia itu bisa beragam. Pedas yang membuat lidah membara, rasa manis yang mengesankan seakan ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang berdunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa, untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik lezatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara jadi cerminan betapa beragamnya negeri kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusianya. Riwayat budaya, agama, politik, hingga kisah penaklukan di masa silam, semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo kita telusuri jejaknya. Dahulu, ada satu tujuan yang diincar di seluruh dunia. Tak disangka, tempat itu adalah timur Indonesia. Para penjelajah menuju Maluku dan Maluku Utara. Tanah surga tumbuhnya rempah-rempah. Dari sanalah orang-orang kemudian berlayar ke Jawa. Para pedagang Arab menetap di pesisir utara, sedang selatan Jawa masih erat dengan Belanda. Tempat yang bertanah basah dihujani keringat warga yang menjalani tanam paksa. Padi mereka direnggut, hanya disisakan tebu dan gula. Lalu di utara Sumatera, tempat pedagang Cina seringkali bersinggah, ada satu tanaman unik yang ratusan tahun membentuk selera pedas warga. Dan tak jauh dari sana, Aceh jadi pelabuhan penghubung Maluku dengan para pedagang asing. Menjawab misteri di balik masakan-masakannya yang kaya bumbu, meskipun tak ada rempah yang tumbuh di tanahnya sendiri. Gerbang masuk Nusantara tak hanya di Maluku dan Aceh. Ada Sumatera Barat yang juga melahirkan jiwa-jiwa perantau. Dan karenanya butuh masakan yang bisa bertahan lama menemani perjalanan. Beralih ke seberang lautan, ada tempat singgah lain orang Spanyol dan Portugis dari Maluku, Sulawesi Utara. Tapi dari besarnya jalur niaga rempah ini pun ada daerah yang tidak tersentuh olehnya. Di pedalaman Kalimantan, tempat satu para penguasa alam, suku Dayak. Ribuan tahun tinggal di dalamnya, tak ada yang lebih mengenal hutan daripada mereka. Mereka pun memasak dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari yang biasa dipakai seluruh dunia. Zaman telah berganti,
Kisah panjang lahirnya masakan-masakan yang sering kita jumpai kini telah bercampur dengan kemajuan zaman. Kini, kisah panjang itu terancam menjadi sebatas legenda. Karena nyatanya, sedikit kesadaran kita untuk mencatat lalu menceritakan kembali kekayaan kuliner Nusantara. Sedikit kesadaran kita untuk mengisahkannya lebih dari sekedar resep dan hidangan di atas meja. Padahal, tanpa mencatatnya, cerita tentang bagaimana sebuah masakan muncul di masa lalu, bagaimana mereka berubah dan berkembang, akan lebur bersama waktu. Semua akan terkubur di telan roda zaman yang terus melaju. Pada akhirnya, resep semua masakan kita ada dari nenek moyang. Tugas kita adalah mempertahankan kualitas itu semua, bahkan mengembangkan resep-resep turunan hingga bisa lebih baik. Tugas kita menjaga semua ini turun-temurun sampai ribuan tahun lagi. Itulah mengapa Kok Bisa akan menyajikan Nusantara Rasa, sebuah serial tentang kisah kuliner dari ujung barat sampai timur Indonesia. Dan kita nggak sendiri, kita akan berkolaborasi dengan chef keren satu ini. Hai guys, saya Chef Arnold, CEO Digita Rasa. Bersama Kok Bisa, kita akan membahas masakan-masakan Nusantara dengan tema Nusantara Rasa. Karena kita cinta dengan kekayaan kuliner Indonesia, maka dari itu kita ingin mengajak kalian untuk turut bangga dan juga melestarikan atas kekayaan kuliner Nusantara. Maka dari itu, jangan lupa untuk saksikan semua episodenya ya. Ya, terima kasih Chef Arnold. Sekarang kita akan mulai dari sebuah masakan yang pernah jadi juara makanan paling nikmat sedunia, lalu menuju sejarah makanan di balik penjajahan, bahkan sampai harta karun kuliner yang diperebutkan semua orang. Perjalanan kita baru akan dimulai. Makanan Indonesia sejuta rasanya. Nah, kali ini Kok Bisa bareng Telusuri dan Digita Rasa mau bagi-bagi voucher dengan total hadiah 4,5 juta rupiah. Caranya gampang. Follow Instagram Kok Bisa, Telusuri, dan Digita Rasa. Dan upload Instastory kalian nyeritain masakan khas di kota kalian. Cerita yang paling bikin lapar akan jadi pemenang dan berhak pilih makanan-makanan lezat ini. Jadi ayo, ceritain kelezatan makanan khas kota kalian sekarang. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious! Oke, itu dia tadi video tentang ragam kuliner khas Indonesia. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati. Jadi saya harap setelah kalian mendengarkan video ini, makanan Indonesia bisa menjadi lebih mendunia lagi dan bisa dilestarikan oleh bangsa sendiri. Sekian.